Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga dilancarkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah merupakan amalan mulia dengan banyak keutamaan. Setidaknya ada 10 jenis sedekah yang paling utama dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin orang yang menyedekahkan harta di jalan Allah akan diberikan balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekahnya itu, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan pahala bagi mereka dan mereka akan mendapatkan pahala. Surat Al-Hadid ayat 18. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sedekah dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah orang muslimin itu dapat menambah umurnya dan mencegah kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Dan Allah pula akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sedekah tidak hanya berbentuk materi, sedekah juga bisa dilakukan dalam bentuk non-materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikiran, mengajarkan ilmu, dan semacamnya. Ada beberapa jenis yang paling utama jika kita laksanakan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya semata. Dikutip dari buku Kehebatan Sedekah oleh Fuad Abdurrahman. Berikut 10 jenis sedekah yang utama. Yang pertama adalah sedekah khafiyah. Sedekah khafiyah artinya sedekah yang tersembunyi. Sedekah ini juga disebut dengan sedekah sir, secara rahasia. Sedekah khafiyah merupakan sedekah yang paling utama karena dilakukan secara sembunyi, ikhlas, dan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan darimu kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Yang kedua adalah sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang diberikan ketika sehat lebih utama daripada sedekah yang diberikan ketika sedang sakit atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang pahalanya paling besar?" Nabi SAW menjawab, "Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi harta, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah ketika ruh nyawa sampai di tenggorokan hampir meninggal. Barulah engkau berwasiat untuk si anu sekian, untuk si anu sekian. Padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi harta ahli waris." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah sedekah dari kelebihan harta. Sedekah ini dilakukan ketika kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya terpenuhi, sementara ia masih memiliki kelebihan harta. Dengan begitu, ia menyedekahkan hartanya kepada orang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Adapun orang yang bersedekah sementara keluarganya membutuhkannya atau dia masih mempunyai hutang, maka membayar hutang dan menafkahi keluarga lebih utama. Yang keempat adalah sedekah sesuai dengan kemampuan. Sedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, baik sedikit maupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan, dan dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang kelima adalah sedekah pada keluarga, istri dan anak. Bersedekah kepada keluarganya termasuk sedekah yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada 4 macam dinar, harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah sedekah kepada kerabat. Bersedekah kepada kerabat termasuk sedekah yang paling utama. Kerabat adalah paman, bibi, sepupu, dan lain-lain. Akan tetapi yang harus diutamakan dari kerabat untuk diberikan sedekah adalah anak yatim yang ada hubungan kerabat dan kerabat yang memusuhi kita tapi dia menyembunyikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekah kepada orang miskin itu termasuk sedekah, dan sedekah kepada kerabat ada 2 keuntungan, termasuk sedekah dan menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang ketujuh adalah sedekah kepada para tetangga. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Bersedekah kepada tetangga termasuk amal soleh yang utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, hai Abu Dzar, jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya, lalu bagikan kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan adalah sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala termasuk sedekah yang utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utama dinar harta yang dimanfaatkan oleh seseorang ialah dinar yang dinyatakan untuk keluarganya, lalu dinar yang diinfakkan untuk kendaraan dalam perjuangan fisabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk membantu kawan-kawan seperjuangannya fisabilillah. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan adalah sedekah untuk keperluan jihad fisabilillah. Berjihad dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu sifat orang mukmin. Sebagian ulama berpendapat
bahwa jihad memiliki makna luas. Jihad adalah segala usaha yang dicurahkan untuk kemajuan Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama sedekah adalah kemah untuk berteduh dan beristirahat fi sabilillah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang akan terus mengalir pahalanya, bahkan jika yang bersangkutan sudah meninggal dunia sekalipun. Sedekah jariyah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membangun masjid, menyebarkan ilmu, memberikan makan hingga menggali sumur untuk kepentingan orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.